dibuat dibuat halus. Sekarang keluar kasar kan. Anda kalau mendengar Louis Armstrong, ya, dan macam-macam lah. Yang perempuan juga begitu, bebas sekali. Jadi ada semacam perlawanan gitu dari yang kultur Eropa, yang sentris, Eropa sentris. Ada perlawanan estetik di dalam jazz. Luar biasa. Yang kalau seperti itu dirayakan. Jadi perubahan dalam seluruh sosoknya, dalam seluruh figurasi dan seluruh wacananya berubah semua di dalam jazz. Nah, itu berpengaruh sekali di dalam musik abad 20. Kemudian juga musik hiburan. Tapi hiburannya kalau Anda anak-anak muda tentu yang sekarang, tapi yang hiburan tahun 50-an Anda sudah enggak kenal itu. Saya beruntung masih mengenalnya, seperti penyanyi Patti Page, Connie Francis, Pat Boone, ya, Andy William, Andi Malarangeng, dan sebagainya. Itu suara Frank Sinatra, ya, suara-suara yang indah, yang menghibur. Tapi kemudian mulai tahun 60-an berubah sampai yang populer sampai sekarang, sampai puncaknya pada Andrew Lloyd Webber dan seterusnya yang bertolak dari sebetulnya musik populer, musik hiburan. Itu perkembangan dari musik jazz. Jadi membaur, lalu kemudian dengan komunis abad 20. Fenomena yang berikutnya, jadi jelas saya kira Anda maklum, ini tidak Anda jumpai pada contoh-contoh musik yang abad ke-19. Lain sama sekali. Nah, fenomena yang berikutnya, tempo hari sudah saya singgung, musik elektronik. Ya, ada dua yang saya maksudkan dengan elektronik itu. Dan musik elektronik yang dimaksudkan dengan electronic device, dengan peralatan elektronik, misalnya gitar listrik dan sebagainya seperti itu. Jadi yang dikeluarkan memang sebuah amplified dari bunyi yang diperkeras dengan elektronik. Tapi yang di dalam karya musik seni yang berkembang sebetulnya elektroakustik. Nanti Anda akan mendengarkan, yaitu yang bukan, ya memakai device elektronik tentu saja, tapi bukan hanya sekedar pengerasan suara seperti mic ini, tetapi efek sonor yang ditangkap oleh media elektronik, kemudian itu diolah menjadi sangat lain, seperti contoh tempo hari Stockhausen dan sebagainya itu. Jadi ada dua yang dimaksud itu. Ini berkembang sampai sekarang, lalu kemudian menjadi digital. Tapi saya akan memberikan contoh yang keempat, yaitu musik bangsa-bangsa. Di sini masuk banyak sekali elemen musik rakyat, musik etnik, musik folklore, banyak sekali istilahnya. Itu masuk dalam perkembangan musik abad 20 digarap oleh para komponis. Jadi sebetulnya kalau bicara soal abad 20 kita sudah nggak perlu American sentris, apalagi Eropa sentris. Secara spesifik burst into elements, kita bisa membicarakan sebetulnya kalau ada musik Indonesia. Di Jepang sudah ditulis sejarah musik Jepang itu. Di sini belum. Jadi masih sumir. Tapi sebetulnya ada. Di mana menunjuk kepada gamelan. Gamelan itu berkembang. Di luar sana berkembang.
tidak berlebihan kalau saya katakan lebih hebat perkembangannya daripada kita sendiri di sini. Ada lebih banyak grup gamelan di seberang sana daripada grup yang ada di Indonesia. Itu betul. Di Amerika banyak sekali itu grup-grup gamelan. Hampir semua universitas melakukan studi gamelan. Dimulai dari Universitas California, Michigan, Wesleyan, lalu kemudian berkembang hampir pada setiap universitas di Amerika itu mempunyai studi khusus tentang gamelan. Dan setiap universitas punya perangkat gamelan dan ahlinya. Tapi tidak hanya di Amerika, tapi juga di Kanada, kemudian di Jepang, di Australia, di Jerman, di Prancis, di Belanda, di Inggris, di Irlandia, di Skotlandia. Dan berkembangnya macam-macam. Jadi gamelan itu di sana wujudnya tidak satu, bukan sebuah entitas. Tapi macam-macam. Saya ingin cerita ini saya menyukainya karena itu karakteristik orang Indonesia ya. Dan selalu saya ceritakan. Pada tahun 1986 pada sebuah festival gamelan internasional pertama di Vancouver, dikumpulkan semua grup-grup gamelan yang ada pada waktu itu hampir dari seluruh dunia. Tadinya ya mentalitas kita, teman-teman kita itu gamelan festival. Jadi apa yang bisa kita mainkan dan apa yang bisa kita ajarkan pada mereka. Dan saya bilang tunggu dulu. Nggak usah minterin seperti itu. Sekarang itu berkembang banyak. Tahun 86 itu. Bagaimana kalau kita kan tidak tahu sampai sejauh mana perkembangan musik gamelan itu. Kita hanya mendengar bahwa sudah berkembang luar biasa di luar negeri, tapi kita tidak tahu perkembangannya kayak apa. Akan lebih baik kalau kita kumpulkan mereka, kita biarkan kemudian tampil. Jadi kita tahu gitu, dan kita biarkan mereka bicara. Baru pada hari terakhir kita yang main. Akhirnya usul saya itu disetujui. Lalu begitulah. Orang yang dari kita yang tidak tahu tentang persoalan itu, bahwa gamelan sudah berkembang, pada suatu seminar, mereka masing-masing membuat presentasi, membuat makalah, lalu memaparkan bagaimana gamelan di Amerika, gamelan di Inggris, gamelan di Belanda, gamelan di ini dan seterusnya gitu. Ada seorang profesor yang agak lancang itu, yang merasa tahu tentang gamelan, paling tahu gamelan. Begini kira-kira kalau saya singkat. Profesor itu menggurui para skolar gamelan di Amerika, Kanada, dan seterusnya itu, bahwa sebetulnya kalau main gamelan itu ada aturannya. Harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu gitu. Jadi Anda salah kalau memainkan gamelan seperti itu. Wah, ketika dibuat sesi pertanyaan, bayangkan kalau saya bicara sendiri lalu kemudian Anda semuanya ngacung gini menunjukkan diri untuk mengajukan bukan pertanyaan tapi protes. Sangat sederhana sekali. Yang ganti mainkan itu kami pikirkan. Kami mau membuat American gamelan, not Indonesian gamelan. Apa enggak boleh? Ngerti enggak? Apa enggak boleh? Itu kan hak kami untuk membuat American gamelan atau Canadian gamelan atau British gamelan dan sebagainya. Masih belum terima itu profesor. Dia bilang, loh, kan gamelan di Indonesia yang macam-macam. Ada gamelan Jawa, gamelan Bali, gamelan Sunda. Di Jawa saja ada gamelan Banyumas, gamelan